Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tak setenar para tokoh yang menjadi bagian dari Wali Songo, Sunan Bayat merupakan salah satu penyebar agama Islam di Tanah Jawa yang sangat dihormati. Sebelum berguru pada Sunan Kalijaga, Bupati pertama Semarang ini memiliki kisah kelam semasa hidupnya. Bagi sebagian masyarakat, sosok sang wali yang jasadnya kini terbaring di Gunung Jabalkat di wilayah Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini dipandang istimewa. Karena itu, makamnya nyaris tidak pernah sepi dari peziarah. Ada keyakinan bahwa siapa saja yang menjalankan laku ritual di tempat ini, maka segala yang diharapkan akan terkabulkan. Keyakinan itu tidak lepas dari riwayat hidup sosok Sunan Bayat yang semasa hidupnya dikenal sebagai seorang yang kaya raya. Salah satu juru kunci kompleks makam Sunan Bayat, Sambudi menuturkan, nama Sunan Bayat sebenarnya adalah Ki Ageng Pandanaran. Beliau adalah Bupati Semarang yang pertama yang semasa hidupnya dikenal sangat kaya. Hanya saja karena kekayaan itu, Ki Ageng Pandanaran akhirnya lupa diri. Dia begitu mendewa-dewakan harta. Tiap hari yang dilakukannya hanyalah mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Salah satunya adalah dengan menaikkan pajak dari rakyatnya. Suatu hari, ada seorang pemotong rumput yang ingin menjual rumputnya. Bupati menerima, tetapi dengan bayaran yang sangat murah sekali. Oleh laki-laki tua pemotong rumput, hal ini tidak dipermasalahkan. Setelah dibayar, sang bupati kemudian mencoba melihat rumput yang baru dibelinya itu. Dia senang karena rumput itu memang bagus kualitasnya. Namun alangkah terkejutnya dia karena di dalam ikatan rumput terdapat beberapa keping emas. Sontak, hal ini membuat dia gembira. Bahkan kejadian itu berulang sampai beberapa kali. Namun pada suatu hari, saat laki-laki tua menjajakan rumputnya, dia tidak mau dibayar, melainkan meminta supaya beduk masjid kabupaten dibunyikan. Tak ayal, sang bupati marah karena merasa dilecehkan laki-laki itu. Melihat Ki Ageng Pandanaran marah, laki-laki tua itu tenang saja. Bahkan dia kemudian mengatakan tidak butuh uang. Kalau saja mau, dia bisa mendapat emas yang lebih banyak hanya dalam satu cangkulan. Ucapan itu makin menambah geram Ki Ageng Pandanaran, sehingga dia lantas menyuruh laki-laki tua itu membuktikan ucapannya. Bila ucapannya benar terbukti, maka Ki Ageng Pandanaran bersedia mengabulkan permintaan laki-laki tua itu. Dengan disaksikan para pejabat dan prajurit kadipaten, pria tua itu pun meraih cangkul untuk membuktikan ucapannya. Benar saja, dengan sekali cangkul, tanah di pendopo terangkat dan terlihatlah bongkahan emas berkilauan. Bupati tertunduk menangis dan sungkem di bawah kaki laki-laki tua. Apalagi setelah mengetahui bahwa dia adalah Sunan Kalijaga, maka dia memutuskan untuk mengabdi sebagai murid. Dan Sunan Kalijaga mengatakan kalau sang bupati ingin jadi muridnya, maka dia harus menemuinya di Gunung Jabalkat. Karena itulah Ki Ageng Pandanaran kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan memilih menyusul Sunan Kalijaga untuk menebus segala dosa yang telah dilakukannya. Dalam perjalanannya menuju ke Gunung Jabalkat, banyak ujian yang harus dihadapi Ki Ageng Pandanaran. Salah satunya adalah ketika ia diadang dua perampok yang pada akhirnya justru menjadi murid kesayangannya. Dua orang itu adalah Syekh Domba dan Syekh Kewel. Tidak hanya itu, Ki Ageng Pandanaran juga sempat menjadi pembantu di sebuah warung serabi demi menyambung hidup. Bahkan keberadaan Ki Ageng Pandanaran makin meningkatkan rezeki si pemilik warung. Tiap hari dagangannya selalu habis diserbu pembeli, padahal sebelumnya tidak. Dari situ akhirnya banyak yang beranggapan bahwa Sunan Bayat bisa membantu membuka pintu rezeki. Sehingga saat dia mulai mendirikan padepokan di Gunung Jabalkat, dari hari ke hari pengikutnya makin banyak. Karena keyakinan itu juga, bahkan hingga kini banyak para pedagang yang percaya bahwa ada energi penglaris di makam Sunan Bayat. Itulah salah satu alasan yang mendorong mereka kerap datang berziarah dan ngalap berkah di makam Sunan Bayat. Tidak hanya itu, ternyata ada cerita menarik lainnya di makam Sunan Bayat. Dekat makam Sunan Pandanaran di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, ada masjid kuno bernama Masjid Golo. Meskipun sangat kuno dan menyimpan sejarah panjang, masjid ini masih difungsikan umat setempat. Didirikan Sunan Pandanaran atau Pangeran Mangkubumi saat tiba di daerah Tembayat. Tujuannya jelas agar para jemaahnya mudah menjalankan sholat 5 waktu. Takmir Masjid Golo adalah murid-murid Sunan Pandanaran yang diangkatnya selama perjalanan dari Semarang ke Bayat, Klaten. Salah satu muazin yang bertugas adalah Syekh Domba yang wajahnya sudah kembali menjadi wujud manusia setelah sempat dikutuk menjadi manusia berwajah domba karena kelakuannya yang mirip domba.
Syekh Domba awalnya seorang begal yang merampok harta istri Sunan Pandanaran, Nyi Ageng Kaliwungu di daerah Salatiga. Syekh Domba bertobat lalu diangkat menjadi murid mantan Bupati Semarang itu. Setiap kali azan, konon suara Syekh Domba terdengar hingga Demak. Seorang sunan di Demak komplain soal azan yang dinilainya sangat keras. Sunan itu meminta Sunan Pandanaran agar memindahkan masjid agak ke bawah bukit supaya tidak terlalu keras azannya. Masjid itu lalu dipindahkan dari puncak Bukit Jabalkat ke bawah dekat Gua Maria. Azan pun tak lagi terdengar sampai Demak. Proses pemindahan masjid pun termasuk unik. Ada beberapa versi cara Sunan Pandanaran memindahkan masjid. Salah satunya menarik masjid dengan benang. Namun ada cerita lain yang menyebutkan masjid dipindahkan hanya menggunakan ujung jarinya. Sampai sekarang, masjid yang di atas bukit masih sering dikunjungi peziarah untuk melihat petilasan Sunan Pandanaran saat di Klaten. Semoga video ini bermanfaat. Silakan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan share.